Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hula Fikriani Fauzia, mahasiswa baru di Universitas Nusa Putra, jurusan Ilmu Hukum dari kelas HK20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu negara. Yang pertama adalah pengertian dan istilah ilmu negara. Dahulu ilmu negara masih dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan asal Eropa yang bersumber dari Yunani. Dalam pemerintahan Kaisar Wilhelm II di Jerman, pada waktu itu timbul suatu mazhab yang disebut aliran hukum publik Jerman, yang dikemukakan oleh Paul Leben dan von Geber. Lalu pengertian ilmu dan negara. Ilmu merupakan sistem pengetahuan atau knowledge, sedangkan negara menurut Aristoteles adalah suatu keorganisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur secara menyelenggarakan suatu masyarakat. Seperti di tulisan Nicola di bukunya The Prince, kata negara mempunyai dua arti, yaitu negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis, dan yang kedua adalah negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu yang menata dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu, dalam ilmu politik, kata negara merupakan agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Sekarang kita berbicara mengenai objek ilmu negara. Yang pertama adalah mengenai asal mula negara. Asal mula negara ini yaitu abstrak universal. Jadi hanya ada dalam pikiran atau angan-angan, dan dalam pikiran diangkat menjadi di alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya hal yang dinamakan negara. Seperti tulisan Niccolo Machiavelli di bukunya The Prince, kata negara mempunyai dua arti, yaitu negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Yang kedua adalah negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Pengertian dan istilah ilmu negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Roelof Vandenberg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara di mana diadakan penyelidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Yang kedua, menurut C.S.T. Kansil, adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mempelajari sendi, asas-asas pokok, dan pengertian tentang negara. Jadi, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Sekarang kita berbicara tentang objek ilmu negara. Yang pertama adalah mengenai asal mula negara. Asal mula negara adalah pengertian abstrak universal, yaitu hanya ada di angan-angan dan pikiran. Lalu pikiran ini kita angkat, dan disinilah kita membayangkan adanya hal yang disebut negara. Yang kedua adalah mengenai hakikat negara. Seperti yang kita ketahui dalam pelajaran hukum tata negara, negara bisa ada karena jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah adanya daerah tertentu, yang kedua adalah adanya rakyat, yang ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Tiga yaitu mengenai bentuk negara. Jadi akan membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara seperti serikat, kerajaan, federasi, kesatuan. Sekarang kita membicara tentang ruang lingkup ilmu negara. Yang dibicarakan Georg Jelinek dalam Allgemeine Staatslehre membagi konsepsi ilmu negara menjadi sistematis, lengkap, dan teratur untuk menjelaskan ilmu tentang negara. Menggunakan metode sistematika dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara dari zaman Yunani hingga pada masanya sendiri. Dalam bukunya, beliau membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu ilmu negara dalam arti sempit dan ilmu pengetahuan hukum. Ilmu negara dalam arti sempit adalah disebut juga Staatswissenschaften. Staatswissenschaften dalam arti sempit adalah Staatswissenschaft dalam arti luas setelah dikurangi dengan Rechtswissenschaften atau ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaften adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya. Kemudian, Staatswissenschaften
dalam arti sempit dibagi kembali menjadi 3 bagian, yaitu Beschreibungsstatuwissenschaft, yang kedua Theorische-Statuwissenschaft, yang ketiga Angewandte-Statuwissenschaft atau disebut juga Praktise. Sedangkan teoritis Statuwissenschaft terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama Allgemeine Stadtlehre atau ilmu negara umum, dan yang kedua adalah Besondere Stadtlehre atau ilmu negara khusus. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.